Sugeng Rawu. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Matur nuwun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Habib Syakur, Profesor, Doktor Syihabuddin, kebetulan alhamdulillah, dan ada utusan dari Istana Kepresidenan Bapak Habib. Ini orangnya ini. Nah, berdiri. Itu makanya bajunya kotak-kotak kayak. Alhamdulillah malam hari ini hadir Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak Halim. Dan yang luar biasa, ada mantan bupati 2 periode dan tidak terkalahkan. Ternyata hadir juga Bapak Beguk Purnomo Sidi. Ini kalau ada wayangnya kita minta ndalang. Ini Pak Beguk. Monggo teng ngaji iki lho sing etik atau setunggal iki lho. Monggo. Tak kira jenengan tesih teng omah mriko. Ah niki Mbah Beguk. Nek Pak pun mboten pantes nih. Simbah. Oh, Simbah Beguk Purnomo Sidi. Ini kula jak balapan teng Solo kalah Mbah Beguk kali kula. Mbah Beguk kalah banter kali kula. Mbah Beguk melayu kali kula kacek setengah meter. Kiai Habib Syakur, Pak Kapolda, matur nuwun. Saya dengan Pak Kapolda itu punya sejarah yang lucu. Jadi Malioboro itu adalah daerah terlarang. 100 hari Gus Dur itu saya letakkan pada malam minggu. Tidak ada yang boleh. Nggak boleh nutup Malioboro. Itu daerah yang terlarang. Silakan tutup yang lain, tapi malam minggu tidak boleh nutup Malioboro dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Nah, saya datang lah. Saya nggak tahu ternyata Kapolresnya Pak Doviri ini. Akhirnya udah nanti saya yang buka sendiri. Enggak. Jadi nggak bilang iya apa tidak, enggak. Ini nggak boleh katanya. Udah saya nanti yang buka sendiri, yang bawa klebetnya. Ya akhirnya sejarah Malioboro tidak selalu tertutup pada malam minggu, dibuka pertama kali sama Pak Doviri ini. Yang akhirnya karena begitu dicintai orang Jogja, jadi Kapoltabes pindah juga kembali lagi. Oh, satu yang lupa, tidak tahu tadi kemana Pak Dandim. Pak Dandim ada kok tadi. Cuman Pak Dandim pakai sarung jadi gak kira santri tadi. Mana Pak Dandim? Ada Pak Dandim. Sakit perut. Ini. Huh? Sakit perut. Sakit perut? Oh, anu di belakang. Kondur. Oh, enggak. Wah. Itu emang atau yang mewakili ini Pak Babinsa. Nggih. Takmir Al-Fajar yang saya hormati, tetangga Kiwo Tengen yang saya hormati. Mohon maaf, inilah cara kita merayakan Maulid Nabi. Dan Pak Kapolda ini caranya begini nih. Sebenarnya sudah mau saya laksanakan pas hari bulan Maulid. Tapi saya kan selalu ada duren. Nah, kalau dilaksanakan 12 Maulid, duren itu belum panen. Makanya saya undur. Nah, cari ini satu pohon, ada yang cuma buah 1, ada yang buah 2. Akhirnya dapatnya ya cuma segini. Coba kalau musim lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah yang penting baunya ada duren. Nah ini anggur ini kayaknya ini dibukai aja ditutup kok, dibukai. Sambil dibukai satu-satu gitu. Nah sing munggah sisir itu dibukai. Ora apa-apa kalau nah dibukai lah. Nah itu kan anggur.
Anggur bagus, oh bagus ya Allah bagus. Oh kelengkeng. Ini baru ya jenis mulutan aja, karena mulutan ini jenisnya macam-macam. Karena apa? Karena Rasulullah ini punyanya orang banyak. Rasulullah itu diutus khusus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat sekalian alam. Nah, isinya alam itu macam-macam. Tadi yang Mbah Surip itu, lo gitu-gitu juga. Umatnya Nabi, wong isinya alam, memang ada yang model begitu. Itu walaupun kadang ya namanya juga modelnya Farid ya. Ya kadang sholat maghrib ya syukur. Ya Farid and the gang ya. Wong mandinya aja kadang 2 bulan sekali. Lah tidur terus, bangun lagi, tidur lagi lah ya sebentar. Ya macam-macam. Makanya kita punya sejarah mulutan itu macam-macam. Dari mulai yang versi santri sampai yang versi anak-anak pinggir jalan. Yang ekstrim itu ada dulu mulutan di Nganjuk. Mulutan di Nganjuk tempatnya Mbah Zainuddin Mojosari, itu ekstrim. Kuda lumping 2 bulan. Jadi jaran Kepangan itu 2 bulan. Seluruh kiai protes. Ini mulutan model apa ini? Jaran Kepangan itu udah 2 bulan. Sampai satu ketika kiai-kiai udah nggak tahan, kiai-kiai itu minta kepada Mbak Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai tolong hentikan itu. Mau apa mulutan jaran Kepangan? Ya udah tak surati aja Mbak Zainuddin. Akhirnya Mbak Zainuddin disurati, kiai-kiai komplain mohon dihentikan. Surat itu dititipkan kepada Mbah Wahab Hasbullah. Karena Mbah Wahab Hasbullah itu alim, tapi muridnya mondoknya di Mojosari tempatnya Mbak Zainuddin. Jadi yang kebetulan tadi cucunya ke sini, tapi sekarang udah pulang kembali lagi ke Jember. Cucunya Mbah Wahab. Surat dikirim, tolong ini kasihkan Kiai Zainuddin. Isinya jelas ini. Lah, sebelum dikirim malam itu Mbah Hasyim ngipi. Ada masjid lagi jamaah. Nah, Mbah Hasyim itu telat di belakang gitu. Nah, jamaah ini udah mulai. Terus ditunggu kira-kira siapa sih imamnya orang jamaah ini. Gak taunya imamnya Mbah Zainuddin. Maka terus akhirnya Mbah Wahab dicari. Ya, suratmu udah kamu kirim? Belum, gak jadi, gak usah disobek aja gitu. Nah, itu caranya Mbah Zainuddin. Nah, mulutan yang aneh juga termasuk di Watu Congol. Itu ada dangdutannya. Ada dangdutannya di Watu Congol. Kemarin katanya Didi Kempot, The Lord of Broken Heart, ambiar. Kalau nggak takut ini kampung tumplek itu. Tadi mau tak panggil itu Didi Kempot itu. Tapi khawatirnya nanti terlalu ramu sampai sana. Rumah Pak Asep jangan guling. Tapi bisa tadi. Kalau nggak takut ya slang lah panggil, tapi wong terus ini nanti duriannya nggak cukup. Mulutan, macam-macam mulutan itu. Di chatnya itu mulutannya aneh. Kalau di chatnya mulutannya itu baris itu di lapangan. Terus dari di istana itu tiba-tiba dibuka pintunya. Begitu dibuka pintunya, orang satu lapangan di chatnya itu jerit. Kenapa? Tapi kira apa? Nggak taunya histeris karena lihat gelas. Yang gelas itu pernah dipakai minum oleh Rasulullah. Loh berarti wong chatnya itu punya gelasnya Rasulullah. Kita ini nggak punya. Coba punya sendalnya gitu aja lumayan lah. Kita nggak punya. Kita ini cuma punya pewarisnya para ulama. Punya deh orang chatnya. Ramadan Kadirov itu nanti bawa gelas ini. Terus turun. Begitu turun itu Ramadan naik ke jeep yang paling depan, bak terbuka. Di belakangnya ngikuti di bak terbuka. Sholawatan. Ya Nabi salam.
Gitu. Karena bayangkan Rasulullah hadir. Dulu para sahabat itu kalau Rasulullah datang itu kan berdiri, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah kita ini udah nggak pernah lihat, makanya kalau marhabanan kita berdiri, ya Nabi, pantes-pantesnya lah mbok. Senajan mirip-mirip karnaval, enggak apa-apa lah. Pengen seperti, jadi kalau sahabat itu mau memberikan sesuatu, kita pengen seperti sahabat. Sahabat punya jenggot, kita pengen punya jenggot. Nah, tapi ketika sahabat berdiri, kadang kita itu nggak kepengin. Makanya kita ini sebenarnya pengen ketika sahabat, ya Nabi, ya kita ya pengen kayaknya, ya Nabi, gitu. Pak Tofini, tadi datang berdiri. Lah itu sebenarnya yang terjadi. Kenapa kalau ada marhabanan ini kan khudur, tadi hadroh, makanya ada istilah hadroh. Membayangkan sahabat ya, karena perilaku sahabat itu kan semuanya kita contoh. Ya apa aja kita contoh. Ya, itu gaya sholatnya kita contoh, apanya nah berdirinya. Nah nanti chatnya itu begitu, wah gitu, rame-nya masya Allah. Nah di belakang mobil terbuka ini persis kayak orang Jogja. Kalau PSS menang gitu, motor blong-blongan, oh ya Allah, pawang sambil sholawatan. Habis itu berhenti lagi, kembali ke lapangan chatnya, makan. Mau makan segalanya ada, dan orang seluruh kota menyiapkan apapun yang mereka punya siapkan. Yang punya makanan nyiapkan makanan, yang nggak punya makanan mengasih kulkas di pinggir jalan, ada yang ngasih kompor gas. Ya, oh ini mau madir ke kotak, nah sekono nanti terki kono. Ya nanti kalau kurang minta saya. Wah gampang gitu aja, kan cuma mau bangun menara 2 ya kan. Alah menara loro ya. Gak usah ribet selagi saya masih sarungan ini. Wah udah. Gak usah terlalu risau lah kalau urusan masjid. Cuman menara 2, segitu menaranya kecil aja. Gampang. Selagi saya masih sarungan, ya nanti kalau kurang ngomong saya gampang. Mau masjid, anggar speaker banter lampun. Ya, jadi wah luar biasa kalau mulutan. Makanya saya juga nggak heran ketika Jogja tiba-tiba kalau mulutan rame kayak gitu. Cuman kemarin kenapa pasar malamnya nggak ada itu? Itulah itu termasuk sudah mengurangi kebahagiaan umat Rasulullah. Iyalah, yang biasanya jualan nggak jadi. Makanya saya nggak cocok, saya nggak mau ngomong sama ngarsa dalem. Kenapa nggak ada pasar malamnya? Apa emang pasar sudah nggak boleh buka malam? Iya itu nama, terus tumpengnya besar, terus kalau lagi berdoa terus lari ngejar tumpeng gitu. Ada yang kakinya masuk plung gitu. Nah itulah itu mulutan yang indah ya kayak begitu. Saya mulutan di Brunei juga sama makan. Jadi makanya saya ini nggak pernah bisa meninggalkan makanan kalau Lebaran. Itu Pak Kapolda, makanya saya selalu ada makanannya begini, ya sudah. Ini pete keluar, popcorn. Lo kerennya bahasa milenial kan popcorn. Padahal hasilnya emang berondong. Ini Jepang. Ini kan ingkung ini kan bahasa Inggrisnya kan chicken dead. Sejawane ya ingkung. Chicken dead. Saya baru tahu kalau bahasa Inggrisnya ingkung itu chicken dead, ayam mati. Nah, ayam urip itu bisa dipakai. Nah, saya ke Iran makan sama. Di Turki juga 24 jam sholawatan, habis itu makan. Dan orang Turki menyediakan makanan gratis pinggir-pinggir jalan. Nah, yang nggak bisa masak nyediakan handphone. Iya, itu nyediakan handphone, nyediakan es krim.
itu bojo. Ini mimpi bujang itu ya. Lah ya itu. Nah jadi di Turki sama. Yang saya sebenarnya kalau nggak tadi itu kalau malam itu anak-anaknya kalau dapat tidur, coba kalau anak-anaknya melek itu. Tak sewakan es krim. Tapi kan udah pada tidur. Karena anak-anak itu kan biasanya nggak ingin ngaji. Yang pengen ngaji kan yang tua-tua. Anak itu kan pengen mainan. Coba kalau tadi ada bakul mainan gitu, tak gratis ya. Lah tadi nggak ada yang jual. Mana? Loh, lah gak ngomong saya tadi. Iya, saya biasanya kalau anak-anak kalau ada di lapangan gitu terus ambil aja semua. Saya yang bayar gitu, ini totalannya saya biasa. Lah untuk Rasulullah kita udah nggak bisa nyiapin apa-apa. Sahabat bisa nyiapkan unta yang terbaik. Bahkan Siti Aisyah itu anak Sayyidina Abu Bakar dikasihkan sama Rasulullah. Ketika Rasulullah, aku kok kangen Khadijah. Nggak usah kangen Khadijah ya Rasul. Orang udah meninggal masih diinget-inget itu anakku itu loh, yang udah usia 10 tahun paling cantik semekah ini. Semadina ambil aja. Sahabat Umar nggak mau kalah. Jangan cuma dia ya Rasul, aku juga punya anak. Hafsah itu ambil aja, lebih berpengalaman. Loh itu sahabat nggak mau. Pokoknya sahabat itu nggak ada ya. Lah saya itu kadang yang paling ini. Kita ini sudah nggak punya kesempatan itu, sudah nggak ada. Kita kesempatan untuk merasakan betapa punya Rasul yang mampu menunjukkan kita menjadi orang baik itu sudah nggak ketemu. Cara merasakannya kalau mulutan kayak gini aja. Makanya saya kalau mulutan, ya apa yang bisa saya keluarkan, saya keluarkan. Dan saya nggak ribet. Saya punya ayam yang saya keluarkan. Dan ayam yang saya potong, maaf ini ayam-ayam yang saya potong ini Pak Kapolda, ini harganya itu rata-rata di atas 15 juta. Loh iya. Kalau orang sini paham, kandang saya di belakang itu ayam petarung semua. Ini tadi ada dari Kediri, mau ke sini, tak telat udah tak potong. Nanya, yang harga 75 juta mana, mau dibeli, mau bawa. Lah udah mati, udah tadi dipotong sama Pak Jo itu dipegang kayak gitu tuh semua. Ini nanti ada itu yang 75 itu ada, nggak tahu yang jenisnya mana, wong sudah jadi gini semua. Iya. 3 tahun yang lalu malah ada yang 350 juta saya potong. Ini ada ini yang nggak tahu yang mana 75 itu. Yang saya ingat yang 25 juta ada. Yang jenggernya segini, nanti cari aja yang jenggernya segini. Itu ayam petarung kelas 1. Nggak ada yang ayam lah. Saya malu lah masuk mulutan Rasulullah. Ayam pincang kan gak enak. Ini kalau tadi durian itu hutan-hutannya ada, tak suruh beli semua. Kalau nggak bisa bayar kan gampang wong gitu aja. Saya masih sarungan. Iya. Ini wadah anggur, tapi ayam ini mahal semua ini. Jadi bukannya saya kemudian mau ngumuk ke ayam itu, bukan. Ada yang nanya kenapa nggak sapi? Nah sapi biasa aja. Saya biasa aja lah dengan sapi itu. Tapi kalau dengan ayam saya senang, dan ini memang spesialis ayam tarung. Ada yang sudah memenangkan puluhan miliar. Jadi kalau masih hidup ditangkap Pak Kapolda. Tapi bukan saya yang ngadu, pokoknya siapalah yang ngadu, pokoknya kalau ada ayam baik bawa ke rumah. Ya Gus, bayar nggak? Ya taruh aja situ, nggak usah bayar. Nah, kamu tak suwuk nanti. Ya soalnya mereka ini yang daplek-daplek itu saya yang nyuwuk. Biar nggak ditangkap sama polisi, biasanya saya yang nyuwuk. Mahal semua itu. Ini jadi, ya ayamnya ini, ada yang di situ, ada yang sini.
Ini Pak Jo itu yang megang ini. Waduh, ini mahal, udah mahal aja kok. Sama-sama ayam. Loh itu saya ingat itu. Jadi sahabat itu bisa kasih yang terbaik. Kita ini sudah nggak bisa kasih apa-apa. Kasih Allah Muhammad, itu aja kadang nggak mau kita itu. Cuman Allah Muhammad itu kadang. Nah, sahabat itu nggak pernah sampai Rasulullah minta itu nggak pernah. Makanya satu ketika Rasulullah ini ditawari pagi-pagi. Sahabat itu kalau pagi kan bawa sarapan lah, kalau orang sekarang itu bawa sarapan, bawa apa. Tiba-tiba pagi-pagi Rasulullah itu nolak. Nggak usah loh. Ini sarapan paling enak loh ya Rasul. Enggak. Kenapa ya Rasul? Kok nggak mau tumben? Aku puasa. Puasa apa ya Rasul? Ini lahirku dan aku hormat lahirku, dan di hari inilah wahyu diturunkan padaku. Ya, hari Senin. Termasuk perintah sholat itu ini. Nah, makanya ini tak paske setu kliwon. Nah itu dinone 17. Lagi cara Jawa. Jadi jumlahnya 17 Senin setu kliwon. Tanya Pak Bego pasti tahu itu. 17 sembahyang itu 17. Indonesia merdeka itu 17. Nah tak pas itu. Iki jumlahnya 17. Jadi iki dino 17. Wong Jawa ya namanya. Kula ya rada Jawa bareng. Nah Rasulullah nanya apa? Nggak makan aku hari ini. Lah sahabat itu ya nggak pakai nanya gitu. Begitu tahu Rasul pulang sahabat itu. Nanya istrinya, Dek di rumah ada masakan apa? Nggak ada, habis. Udah ke pasar, kenapa sih mas kok buru-buru? Iya Rasul puasa, jangan sampai nanti pas buka nggak ada apa-apa. Wah, akhirnya sahabat pergi ke pasar semua. Pergi ke pasar masak. Nggak taunya begitu sore bukan cuma satu sahabat, semua sahabat masak. Bawa loh kok datang semua ke tempat Rasulullah, bawa yang dimasak, terus kemudian sama sahabat yang lain, kira-kira punya siapa yang dimakan? Oh, punya aku soto. Ya punya aku spaghetti. Enggak bisa, itu punya aku yang nanti dimakan, apa mie ayam. apa punya aku chicken dead. Akhirnya karena banyak makanan Rasul udah di sini kumpul. Ambil tinggi, pasti punya aku. Akhirnya udah kita makan bersama. Terima kasih, kita buka ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus Rasul ya enggak lah. Rasul kan kelas dahar. Jadi namanya kelas dahar itu kan satu kelas. Makanya Rasul itu buka puasa itu kelasnya dahar. Ya orang Sunda ya tuang lah. Nah kalau kita kan kelas ora dahar, begini kula pokoknya. Wong Jawa basa Jawa niku akeh dadi ya ana sing pangkate dahar, sing pangkate nedha, ana sing pangkate maem, ana sing pangkate mangan. Lah ngisore niku tesih kathah. Kula mboten pate apal ngisore niku. Wong basa Jawa niku jan basa sae. Pangkat-pangkat mula wong Jawa iku ora perlu diulangi akhlak, anggere nganggo basa Jawa itu akhlaknya pasti bagus. Dalem ora ono nggih ora. Dalem ora. Lupa Jawa. Uye. Lah enten gak ingin niku anyar. Saya nikahkan engkau, wanita pilihanmu dengan mas kawin. Lu jawab. Terima kontan. Dijawab, you ana lagi. Yo ayo po. Yo ya no, bocah anyar tapi ya sah wong bahasa Arab nam, yes. Loh akhirnya Rasulullah ngambil satu-satu lah. Apa yang sudah disentuh Rasulullah ini menjadi incaran para sahabat. Oh, kamu ditemu. Oh, ya udah. Habis itu selesai terus
Sahabat bergurau, punyamu apa? Gulai. Aku lama gak makan gulai, minta punyamu ya. Nah, terus gantian, akhirnya terus mau makan gantian. Nah itu yang diharapkan sahabat. Kenapa? Ya karena sahabat menginginkan dapat barokah dari Rasulullah. Lah kenapa? Karena doanya Allahumma barik lana, barik kok berkahilah kepada kami, barik lana, barokah. Nah, makanya makanan yang sudah didoakan Allahumma barik jadi makanan barokah. Lah makanan barokah itu kalau jadi daging, dagingnya daging barokah. Lah daging barokah itu hukumnya nggak masuk neraka, api neraka nggak mempan. Makanya orang kalau dagingnya barokah ada harapan selamat dari api neraka. Makanya barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Lah itu kan. Lah kadang orang nanya, loh hubungannya apa makanan dengan barokah? Loh makanan itu didoai barokah ya nyimpen barokah. Jangankan makanan, wong kaset aja bisa nyimpen suara. Jadi makanan ini Allahumma barik, dia tersimpan barokah di situ. Doa itu menyantol di situ. Menyantol. Itu kaset itu dijak ngomong ya direkam. Itu syuting itu, nanti ada di situ. Rekam. Ada semua. Jadi makanan menyimpan, syuting nyimpan, air nyimpan. Loh makanya dulu itu orang paling takut, paling seneng dan paling takut dengan makanan yang sudah dikasih doa. Perempuan di I love you nolak, ambil makanan. Kasih doa I love you pasti dapat gitu. Lu bacakan inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Itu bacakan, kasihkan I love you. Lah sampean riling-rilingan niku. Lah gitu. Lah. Begitu juga makanan ini kalau doanya jelek, itu bahaya. Makanya calon kepala desa itu takut dengan makanan yang doanya jelek. Makanya calon kepala desa kadang suruh makan makanan yang nggak kenal, itu takut. Maka mau enggak, takut jangan-jangan makanan itu ada linggisnya. Lalu kalau linggis gitu dimakannya kayak gini, namanya santet. Lu makanan itu nyimpen. Makanya jangan sembrono dengan makanan yang sudah dikasih doa barokah. Lah makanan kalau doa barokah jadi daging barokah. Makanya kalau orang ini ngerti itu, nenek moyang tahu, mbah-mbah kita dulu tahu. Makanya kalau ada maulid Nabi, keluar makanan yang enak, maulidan di alun-alun makanannya enak, apapun enak. Supaya apa? Ketika dimakan itu enak. Begitu yang dimakan itu enak, jadi daging enak, banyak, barokahnya banyak. Lah sekarang orang tidak ngerti itu, malah ribut tentang barokah itu bid'ah yang musyrik. Makanan dibacain doa. Makanya orang Jawa menyebutnya berkat. Mbah Buyute pinter, yang enak-enak begitu dimakan enak. Orang sekarang terpengaruh oleh dunia miskomunikasi, karena ada yang mengatakan itu bid'ah akhirnya keluar makanan kalau acara maulid bikin berkat ya nggak enak. Nasinya keras itu, terus minyak keriting, tahunya tipis gitu. Lah kalau gitu ditabarukan, begitu waktunya dimakan ya nggak enak. Makanya akhirnya nggak dimakan, bawa pulang kasih ayam, ya ayamnya yang barokah. Jadi dari zaman Rasul itu begitu, dan itu berlaku sampai hari ini sebenarnya. Makanya di mana-mana tabarukan. Makanya kalau kita ini punya sesuatu yang sulit, mintakan doa barokah. Makanya tradisi itu bukan, jadi itu bukan tradisi sebenarnya, itu ajaran. Cuman ajaran yang tidak dibunyikan, makanya itu namanya ajaran hikmah yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada dalam amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Dalam nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkada, nggak ada. Itu bahkan tidak pernah terlihat dalam kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naf'alu atau ro'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu, apalagi sami itu nggak ada. Karena itu biasa dilakukan oleh para sahabat. Makanya sampai kalau orang bertanya, lu itu kan masakannya sendiri.
Apa bedanya? Wong itu masak sendiri terus keluar ya, dimakan-makan sendiri. Kok tiba-tiba barokah? Loh, barangnya sama. Tapi ketika didoakan barokah, nilainya berubah jadi barokah. Kalau persoalan barangnya sama, laki perempuan sama. Laki perempuan sama. Tapi kalau laki-laki itu pergi ke AUA berdua, di sana angkah tuka wa zawajtuka. Barokallahu laka wa barokah alaika. Terus keluar dari KUA apa barangnya beda? Ya enggak, ya sama aja. Celananya ya masih sama, katoknya sama. Enggak ada yang berubah, tapi nilainya berubah. Berubah jadi apa? Suami istri. Lu sama kayak gitu ditabarukan. Saya terima nikahnya, barokallahu laka. Lah kok keluar itu bukan laki-laki perempuan tapi suami istri. Lah yang sebelumnya haram demek, setelah itu demek. Baro kan jiwit ganjaran napuk bokongnya. Dan ngelepas baju nih yo ganja. Barangnya masih sama. Lah ini loh. Makanya ulama-ulama dulu paling seneng kalau orang nggak bisa diajak ngomong ya dikasih makanan barokah. Loh, makanya punya anak kalau sudah diajarin teh kapur sekilo kok tidak nyantol ya ambil air, bacakan ya fatahu ya alim, kasih minum, nanti insya Allah pintar. Punya anak dikasih makan kok nggak sehat-sehat ya bacakan ya hayu ya qayyum. Punya anak kok suka kelahi bacakan ya Allah ya latif, pagi diminumkan. Punya suami kok mau kawin lagi ya ambilkan air aja terus diudek-udek ya Rahmanu ya Rahim. Iya ya Rahman ya, terus Mas kenapa sih mau kawin lagi? Bila perlu dinyanyikan lagu kenangan berdua kan? Lah gak ada masalah. Lagu apa yang mengenang kalian berdua? Dinyanyikan di situ di depan air. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Iya. Kalau yang seangkatannya Pak Kapolda lagunya beda. Apabila ku ingat dirimu, lah kan Indramayu, iya kan? Itu. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Cuh, gitu kan? Gitu kan? Nah ini, itu makanya nenek moyang kita tahu dan setiap ada acara tabarukan pasti tabarukan makanan. Itulah maka Indonesia tiba-tiba berubah menjadi sebuah bangsa yang barokah. Kalau Indonesia kan bangsa yang barokah. Mana ada bangsa sebarokah bangsa Indonesia? Nggak ada. Jam segini masih pengajian sambil nunggu ingkung kan kalau bukan Indonesia nggak ada. Iya ini indah ya Indonesia itu begini. Mana di Malaysia jam 10 udah nggak boleh. Bangsa paling barokah. Mana ada orang nggak punya ijazah bisa hidup kalau nggak di Indonesia? Nggak ada. Ya asal rajin ke sungai terus ya setrum urip. Ya barokah. Ini bangsa yang penuh barokah. Kita nggak kebayang kita punya bangsa yang seindah bangsa Indonesia. Loh, orang indah di sini. Apapun yang terjadi dengan dunia kita merasakan keindahannya. Suriah sekarang ribut, mana-mana ribut. Dan kita punya bangsa sebagai sebuah bangsa yang semakin hari bukan semakin jelek, semakin bagus. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bangsa ini semakin jelek, bangsa ini semakin buruk, saya pengen bawa dia ke akur optik. Pengen tak kirno matane. Loh ini kampung waras itu ya Allah. Ini 5 tahun yang lalu. Ini masjid itu deprok gitu. Nggak IGWAP ini situ bagus, mana ada jelek. Saya awal-awal di sini itu orang sini masih banyak yang nggak pakai kerudung terus udeli gitu segini. Sekarang nggak ada. Semakin bagus yang jamaah semakin banyak. Duh.
Makin bagus. Orang Indonesia ini semakin hari semakin bagus. Hafal Quran paling banyak orang Indonesia. Orang haji paling banyak orang Indonesia. Terus makin buruk itu buruknya di mana? Makanya kalau ada orang mengatakan Indonesia sedang berada dalam kehancuran apanya? Ini kan orang enggak tanya Pak Bupati. Oh ini banyak sekali orang mabuk. Lah dari dulu orang mabuk itu banyak. Orang dulu dari dulu orang mabuk itu banyak. Cuman kan orang dulu mabuknya nggak keren ini itu aja. Sekarang kan keren mabuknya pakai lem. Udah ya. Pakai lem, maka pemerintah DKI pintar diborong semua lem itu biar nggak sampai Jogja maksudnya. Nah ya gitu. Lu coba, itu bangsa yang baik. Cuman ada orang-orang iseng aja yang mengatakan bangsa ini jelek, bangsa tohut, bangsa apa. Ini kan orang aneh. Saya nggak bisa lihat, cari kacang ada, cari apa ada. Jeleknya di mana? Paling yang suka bilang bangsa ini jelek ya orang-orang itu aja dari dulu. Tapi begitu ditangkap polisi ya lari, nangis. Le bangsa, dunia aja kagum dengan Indonesia. Dunia ini sedang dilanda reses, konflik dan perpecahan. Tapi saya ini keliling dunia diajak ngomong sama orang-orang di dunia. Tanggal 24 saya besok diajak ngomong sama orang Singapura. Tanggal 24. Seluruh stakeholdernya Singapura pengen ngerti kenapa Indonesia lolos dari konflik agama. Padahal kalau dilihat dari modelnya pasti akan ribut agama. Kok bisa biasa aja? Indonesia ini kalau tidak kau menangkan kami, aku takut tidak ada yang menyembahmu. Itu kayak Indonesia mau pecah. Oh ini perang badan, pecah kayak ribut. Tapi begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi gandengan, ini nggak ada apa-apa suaranya. Jadi keributan yang begitu serius diselesaikan dengan rangkulan dua orang beres. Jadi nggak perlu perjanjian Linggarjati, nggak perlu. Dulu kan harus Linggarjati, harus perjanjian. Sekarang enggak lah. Selesai. Indonesia ini selesai, mudah, gampang lah. Jadi nggak ribet. Lah semua orang bertanya, ini ilmu dari mana? Kok bisa begini? Sementara negara-negara yang dilanda isu agama jebol semua. Tapi Indonesia biasa aja. Itulah. Karena nenek moyang kita memang jago. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang paling jago membawa agama untuk masuk ke ranah publik, paling jago. Kita nggak kebayang coba. Para ulama dulu pakai jubah. Jubah selalu dipakai oleh ulama dulu karena memang ini pakaiannya Rasul. Ya persoalan Abu Jahal juga pakai, pokoknya pengennya pakai kayak itu. Maka kemudian baju yang dipakai para ulama dengan baju Rasul dikenal dengan baju syar'i. Nah tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa dipakai baju syar'i. Pakai apa? Tandur nggak bisa, derep nggak bisa. Makanya baju syar'i oleh para ulama dipotong. Biar tidak kehilangan identitas, baju syar'i dipotong, potongannya namanya syar'un. Nah syar'un orang Indonesia nggak punya huruf ain, punyanya ngo. Syar'un nggak punya, tapi monggo potong jadi sarung, saruan jadi sarungan. Loh ini kan cara nenek moyang kita jago. Coba kalau agama digelundung kayak gitu, ya bubar orang sini. Akhirnya kalau sudah punya sarung, sarungan, takbir paling bagus orang pakai sarung. Karena apa? Aurat laki-laki baina surah warubah, antara nih pusar sama lutut. Makanya baju saya nggak saya kancingi biar bisa praktek ini loh. Ini kan baina surah warubah, antara pusar sama lutut lah. Karena sudah ada lintingannya, karena ada cantolannya. Maka Allahu Akbar nyantol. Sudah nggak usah ribet, langsung nyantol sempurna.
Iya, di atas pusar, di bawah di isu payudara, di atas perut itu. Makanya kadang yang nggak punya sarung, karena takut melorot. Ya nggak usah serius, itu guyonannya santri. Loh, hebat loh para ulama itu. Coba di sana kalau ini saya ini gelarnya panjang, Syekh, Al-Fadil, Al-Karim, Al-Alim, panjang. Tapi ulama sana nggak ngotot ketika masuk sini. Di sini masuk sini begitu ya, cuman kiai gitu aja. Dan kiai ini nggak pernah ribut dengan kebo Kiai Slamet, nggak ribut. Nggak ribut dengan tombak Kiai Pleh. Biasa rukun bareng. Lama-lama yang menang Kiai Haji. Nggak kayak sekarang ngotot bidah, musyrik. Ini kan model baru. Biasa aja. Tilmidun muridun, jadi santri nggak ngotot tilmid, enggak. Makanya orang Indonesia itu sebenarnya nggak ngotot. Bahkan di sini Honda itu menjadi merek segalanya. Nggak ada yang ribut kok. Mio disebut Honda. Hondamu apa Mio? Nggak ribut. Nggak ada orang ribut di sini. Itu Honda enggak. Itu Yamaha enggak. Hondamu apa Mio? Hondamu apa RE King? Itu kalau nggak ada Indonesia nggak ada. Jadi di sini itu sesuatu yang biasa aja. Dari Jepang namanya Mio, sampai sini namanya Honda. Nggak ada yang ribut. Seluruh minuman botol nggak ada yang masalah ketika disebut tuku aqua metune ades. Biasa. Jadi orang Indonesia itu yang kayak gitu, simbol-simbol udah lewat sebenarnya. Seluruh pompa air Sanyo. Lihat tukang memperbaiki Sanyo. Jangan salah, sampai sodorkan Panasonic diperbaiki. Loh, itu Indonesia biasa aja. Seluruh pembalut itu terima disebut softtek. Loh, terima. Seluruh mie instan sari. Seluruh orang kulit putih londo lah ketika datang ke sini terus kasih tip namanya for you. Memang orang Belanda kan for you, untukmu maksudnya. For you. Lah temennya nanya, "Bes oleh for you belum?" Lah ini kalau di Indonesia apa ada? Nggak ada. Seluruh celana jeans mereknya itu Levi's, nggak ada. Itu orang Indonesia. Lah itu. Jadi kita biasa aja. Loh, makanya bangsa ini tidak pernah gaduh. Siapapun yang orang Nasrani pergi ke gereja ya sembahyang, orang Hindu ke gereja ya sembahyang, ke pura ya sembahyang, kita ke masjid ya sembahyang. Gusti Allah ya, Gusti Allah ya. Oh, ini orang Nasrani nyebutnya Allah. Lah wong ini Gusti Allah yang ngerti. Pangeran Diponegoro ini ora ribet. Duh Gusti pangeran kula, Kanjeng Pangeran Diponegoro ora ribet, ana bedane kok. Lha itu makanya kita nggak ribut. Manggil sholat ya dipanggil, ngono nggak denger ya, dung. Orang ribut beduk bid'ah, kata siapa wong itu manggil sholat aja kok bid'ah. Ya kan orang tahu kalau dung itu beduk, kalau ting bakso. Lah jadi orang nggak ribet. Sekarang beduk istirahat. Kenapa? Karena ada speaker. Tapi kalau speakernya ada, beduknya jangan dibuang karena kadang listrik mati. Nah sekarang kan jarang orang pakai beduk, pakai speaker. Wong pergi ke masjid di WA. Nah sekarang ini kan orang ribut. Bahkan agama menjadi satu keributan baru ini Pak Kapolda. Karena semua pengen menampakkan simbol yang kadang perilakunya bertolak belakang. Pengen menampakkan simbol kami. Lah orang sini biasa, bareng-bareng hidupnya. Ya kan doa, ya yang pinter doa, yang lain amin. Nah kalau yang kecapean ya amin. Iya. Cuwen biasa. Nah kalau di kampung masih sholat zuhur ya nggak maksa, paling 1:30 mulai.
orang Magelang, orang apa. Kalau nggak datang ya Robana, ya Robana. Ya biasa, kalau belum datang capek ya tombo hati, pegel nambah niati ini dewi. Lah kalau udah gak datang ngamuk diuruki anjangan. Lihat itu kondisi itu di situ dan gak usah ribet, gitu loh. Biasa saja. Lah kenapa? Karena kita ini juga umat Rasulullah. Dan Rasulullah itu nabi prototipe baru. Loh, nabi model baru Rasulullah itu bukan model lama. Model baru, jangkauannya apa? Rahmatan lil alamin. Nabi sebelumnya kan paling satu keluarga, Nabi Adam itu sekeluarga. Nabi Nuh ya sak kampung. Nabi Ibrahim satu negara, cuma di Palestina sana. Nabi Musa mainnya baru sampai di Mesir dan Filistin. Umat Nabi Musa belum ada yang sampai kampung waras, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad ketika jadi nabi jangkauannya udah seluruh dunia karena zaman Nabi Muhammad hidup manusia sudah menyebar ke seluruh negara. Lalu makanya Rasulullah punya tanggungan rahmatan lil alamin. Tanggungannya rahmatan lil alamin. Ya, makanya umat Rasulullah inilah umat model baru. Model baru, dan Rasul ketika jadi nabi Gusti Allah juga sudah nggak galak. Loh, kalau sebelum Rasulullah Allah galak. Nantang nabi mati. Nabi Nuh umatnya nantang mati tenggelam. Nabi Musa umatnya nantang mati kecemplung laut. Nabi Ibrahim umatnya nantang mati dimakan cikungunya. Pakai nyamuk sekerdus itu habis. Nabi Isa umatnya nantang mati lepra. Umat Nabi Muhammad nantang tambah gemuk. Loh, ini zaman berubah. Ketika jangkauannya semakin luas, tingkat kekerasan Nabi dikurangi. Nabi Musa tangannya masuk saku, keluar jadi listrik. Musuhnya tempeling mati. Jenggot Fir'aun dipegang separuh putih separuh hitam. Tongkat dilempar jadi barongsai. Lautan pukul jadi jalan tol. Nabi Daud tangannya masuk ke tanah, keluar jadi pedang. Ahli logam dunia Nabi Daud itu. Makanya ya Israel nggak mau melepas kitab Zabur karena menjadi ahli logam dunia ini dipegang oleh orang Yahudi pakai bintang namanya bintang David. Makanya Yahudi menguasai seluruh teknologi yang berbasis logam. Itu handphone logam, pesawat logam, satelit logam. Nah, yang bisa ngelawan orang Israel yang pakai Taurat sebenarnya orang Jawa. Karena orang Jawa ini ahli logam. Ini ahli logam. Bangsa Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Jawa sini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Keris, sampai sekarang Jerman stres bikin keris. Saya ketemu dengan ahli logam Jerman. Dia hanya sanggup memanaskan logam di suhu 7.000 derajat. Keris 15.000 derajat logam bintangnya. Pakai api apa? Ya saya juga nggak ngerti. Yang itu kerjaan nenek moyang kita. Akhirnya saya jawab sambil ngawur, nenek moyang kita berteman sama jin. Maka logamnya dibawa lari ke neraka, dicelup, mengeluarkan lagi. Ya ini. Ya pasti ngawur, jadi nggak usah digagas. Loh, sekarang dunia krisis energi krisis dunia ini. Kalau pakai nuklir, reaktornya salah, dia tembus akan menjadi masalah baru. Tapi bangsa Jawa punya nuklir aktif di ujung tombak, namanya Baru Kelinting. Ini nuklir aktif, cuma teknologinya gimana? Nggak bisa. Makanya saya paling bertahan kalau ada orang mengatakan keris musyrik, keris hantu. Ya memang iya, hantu tapi bukan musyrik. Itu adalah lambang nenek moyang kita di masa lalu. Nah, kalau kita musyrikan, kita kehilangan logam dan kehilangan ilmu metalurgi. Bukan gitu, dipikir kalau saya. Keris banyak di tempat saya itu Pak Kapolda. Bahkan senjata dari semua provinsi ada. Kalau mau digaruk-garuk aja di rumah.
Lengkap, mau yang model apa itu ada. Dari baja yang paling keras, yang dulu biasanya saya pakai masuk pedalaman Kalimantan. Loh, kalau saya masuk pedalaman Kalimantan dulu yang kayak begini, biasa aja ya, bawa golok terus nyari babi gitu. Nanti orang-orang saya panggilnya ada babi baru makan. Ya gitu dulu. Lah kenapa? Ya mereka kalau nggak diajarkan begitu, dia mau kenal Tuhan susah caranya. Itu makanya golok yang paling tajam ada di situ. Orang sini kalau lihat saya motong sapi, gumun. Nggak ada saya motong sapi pakai gini-gini, tak single kick itu selesai. Lihat kan kalau udah motong sapi sini nggak ada kuno. Wih, itu model motong sapi model 20 tahun yang lalu. Saya selesai. Mau sapi apa aja, mau golok sepanjang apa, ada yang 2 meter di rumah. Nanti Pak Kapolda ke rumah ya. Tak kasih yang ada jimatnya nanti. Jadi Kapolda. Ya, amin. Jangan bikin isu. Nanti jadi kenyataan. Loh, kan gitu. Loh. Kita punya segalanya. Jadi bangsa kita Yahudi, Nabi Sulaiman kerasnya kayak apa? Sini aja, bangun dia. Bikin rumah, bikin candi, bikin apa, bikin. Bahkan angin bisa diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Kentut itu bisa diajak ngomong. Makanya kalau ada orang kentut gak ribet. Kentutnya dipanggil, kamu kentutnya siapa? Nah, kentutnya Muafik, ini orang. Atau kentutnya siapa? Kok agak wangi? Kentutnya Kapolda. Loh kan itu bisa. Nabi Isa, hebat Nabi, orang demok ini buka, orang buta melek. Wih, itu mati bangun. Dan Nabi Muhammad, ini Nabi model baru. Ditaruh di Mekah yang ahli baca, ahli nulis, tapi ditempatkan Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Apa nggak pusing gitu kira-kira yang jadi Nabi? Sudah gitu orang Mekah nggak ngerti Nabi. Coba, orang Mekah kan nggak ngerti Nabi. Orang Mekah itu penyembah berhala. Yang ngerti Nabi itu yang pegang Taurat, pegang Injil. Tempatnya tidak di Mekah, tempatnya di Filistin. Makanya ketika Nabi mau saya Nabi gua apa? Ya nggak ngerti. Misalnya sama dengan di sini, enak saya orang sini ngerti, saya kiai. Ya ngerti. Jadi saya nggak perlu menerangkan saya kiai, nggak perlu. Paling yang bedanya dipanggil Simbah sama yang tadi itu. Mbah. Ngerti? Orang ngerti. Tapi bagaimana seandainya saya masuk pedalaman Irian? Orang Irian nggak ngerti saya anak kiai. Paling kalau masuk Irian dikira tim pemburu babi. Nah, jadi Nabi Muhammad ngaku jadi Nabi itu di Mekah itu orang nggak ngerti konsep Nabi. Susah makanya. Yang ngerti adalah orang Yahudi, Nasrani itu di Filistin. Gitu. Nah orang Filistin ya itu bingung lagi. Ketika Nabi Muhammad keluar dari Makkah masuk ke Taif dilempari batu. Ternyata kakinya bocor. Akhirnya orangnya itu pasti Nabi palsu. Karena Nabi yang sebelumnya hebat-hebat, keras. Jadi Nabi Muhammad itu sudah orang Mekah nggak ngerti Nabi. Orang Yahudi Nasrani nganggap Nabi palsu karena kakinya bocor. Itu pelajarannya aneh. Udah tahu Makkah nggak ada air disuruh wudhu, suruh jinabat. Diminum aja susah suruh mandi. Apalagi jinabatnya orang Mekah kan nggak kayak kita. Orang kita sebulan sekali. Ke sana semalam 8 kali. Udah tahu nggak ada makanan nih disuruh zakat. Sudah tahu panas disuruh puasa. Yang paling berat itu syahwat. Sudah tahu syahwatnya tinggi, itu disuruh tawaf, disuruh buka muka. Itu gimana coba? Lihat betis saja sana itu syahwatnya tinggi, apalagi lihat muka dibuka. Sementara pada saat sama laki-laki disuruh pakai baju, nggak boleh dijahit. Kalau mau double kan ini wes gitu aja. Katanya orang Mekah, ini ajaran opo, imat mati ajaran opo. Ngamuk lah orang sana. Udah tahu Tuhannya banyak, dikatakan Tuhannya satu. Udah tahu Tuhannya nampak, dibilang Tuhannya nggak kelihatan. Susah. Makanya ja'a ghoriban wa sayautu ghoriban. Islam terasing.
dan akan pergi. Maksudnya terasing itu bukan kok terus kayak orang sekarang yang keluyuran, enggak. Terasing orang sana enggak ngerti. Makanya jangan terlalu emosi sama Abu Jahal. Abu Jahal itu membawakan peran sebagai peran antagonis di zaman Rasulullah. Ya orang sana kalau nggak percaya Nabi, ya pantas. Tiba-tiba saya barusan turun dari langit. Ya siapa sih yang percaya? Lu orang waktu itu paling tinggi itu burung hantu. Ya kalau orang sini paling tinggi Gatot Kaca. Tiba-tiba Rasulullah pergi, saya semalam dari langit. Isra Mi'raj. Nah yang percaya ya siapa? Wong zaman segitu gak ada orang naik ke langit. Makanya Sayyidina Umar pun masuk rombongan, wah susah ini tidak percaya. Makanya orang waras itu kalau hidup di zaman Rasulullah pasti ikut rombongannya Abu Jahal. Kita ini kayaknya kalau hidup di zaman Rasul pasti ikut rombongannya Abu Jahal, karena saking sulitnya memahami. Orang di sana yang paling pinter itu yang bisa baca syair, tiba-tiba ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, pidato. Assalamualaikum. Ya orang nggak percaya, sini aja orang nggak pernah sekolah, tahu-tahu khutbah paling gue kesurupan ini. Itu makanya jahoriban saya autuhoriban. Yang Yahudi kecelik, Nasrani kecelik karena tidak keras lagi. Yang Makkah nggak ngerti Nabi. Makanya Nabi ini seorang yang hebat ketika mampu mengajarkan Tuhan, mengajarkan atau haroh, mengerjakan apa, makanya nggak ada yang bisa. Nah setelah itu kan orang yang mengerti itu ya orang Mekah, itu namanya sahabat. Makanya sahabat itu ya murni orang Mekah. Jadi orang yang pertama kali ketemu Rasul ya orang Mekah, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada orang sahabat kok namanya Tukijo gitu ya, nggak ada. Joni itu nggak ada. Baru ada orang yang ketemu Rasul, terus ada yang pengen ketemu Rasul tapi nggak ketemu, tapi ketemu sahabat. Nah, terus ada yang pengen ketemu Rasul nggak ketemu sahabat, ketemunya tabiin, terus dan seterusnya. Dan kita nggak ketemu siapa-siapa, ketemunya ulama. Maka kita ini murid Rasulullah, tapi pada pangkat muridnya ulama yang ada di Indonesia lah. Itu maka ada ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah pertama ya muridnya Nabi, ya jenggoten ya bisa, sama-sama Arab. Lah kalau kita jenggoten ya cuma 12 yang nggak bisa, dan rasnya mongoloid. Makanya orang sini punya cara. Waktu itu ketika masuk sini, oh ini eranya ulama, maka peran para ulama menentukan arah Islam di Nusantara. Lo gitu. Akhirnya raja hamba nggak mungkin bisa jalan Islam yang hidup setara bersama. Maka raja dan hamba disisipkan di tengah-tengah kelompok kecil namanya musyarakah, yang akhirnya jadilah masyarakat. Raja dan hamba saling menindas nggak bisa, maka harus hidup bersama, saling bertanggung jawab. Yang punya konsep Rasulullah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, lahirlah konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan kalau sudah rakyat jangan dikafirkan, wong kafir itu nyerang. Hidup bersama namanya zimmi, saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Makanya kiai-kiai sepuh nggak ada yang ngafirin orang, tapi yang sekarang jadi rakyat lah. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Nggak ada. Ini makanya. Lah kalau ra'iyah ngumpul, pakailah Quran wasyawirhum fil amri, maka ra'iyah ngumpul namanya musyawarah. Lah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhil, lahir konsep majelis. Lah karena kemudian kita ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursiyyus samawat, maka kedudukan pimpin namanya kursi. Lah karena yang ngatur ini semua dulu para wali, maka daerah yang dihasilkan dalam konsep wilayah ini namanya wilayah. Itu makanya kemudian wilayah itu dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah inilah jawabannya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, dan kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Lain. Jadi nggak ada, ini puluhan bangsa, maka pakai merah putih, bukan pakai bendera NU. Bukan pakai bendera Muhammadiyah, bukan pakai bendera Coca-Cola, apalagi bendera PSS, nggak bisa menyatukan Indonesia. Apalagi bendera slang, Hizbut Tahrir nggak bisa, pakai merah
putih. Nah dulu merah putih dikibarkan Belanda marah karena pemersatu. Biar gak marah taruh di atas rumah. Biar Belanda gak curiga tiangnya dikasih tebu. Biar gak curiga tiangnya kasih pisang, kasih kelapa, dikasih padi. Biar gak curiga bawa ingkung sama tumpeng. Oh mau makan toh gitu. Begitu makanannya habis, pisang mengering, padi mengering, tebu mengering, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Loh itu akhirnya bangsa bersatu. Itu cara kita menyatukan Indonesia. Nah dulu makanya ketika Indonesia merdeka ditawarkan apakah Indonesia akan diselesaikan dengan cara Belanda. Ya nggak bisa. Tapi tidak kemudian ngotot Belanda boleh pergi, nggak bisa. Dulu sopan. Lahir naskah besar dalam sebuah novel namanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Oh nggak bisa. Lahirlah di bawah salah asuhan. Apakah diselesaikan dengan cara Arab? Lahir di bawah lindungan Ka'bah. Apakah diselesaikan dengan cara Indonesia? Nggak bisa semata-mata itu karena zaman bergerak. Lahirlah novel Siti Nurbaya. Nah sekarang tiba-tiba pakai Hizbut Tahrir, ya nggak bisa. Dia cara menyelesaikan orang Filistin terhadap bangsanya dan itu gagal. Taqiyuddin An-Nabhani pakai Ikhwanul Muslimin, ya nggak bisa. Wong itu Hasan al-Banna gagal menyelesaikan urusan Mesir. Kita tetap Indonesia yang akan kita selesaikan dengan cara Indonesia. Makanya kita kayak gini, maulidan, tumpengan, kayak gini nih cara Indonesia yang nggak bisa dituturi, ya kita kasih durian gitu. Biar punya daging barokah karena makan durian. Lama-lama dagingnya pergi ke masjid dan gitu aja. Nah inilah ya, makanya semoga ini menjadi satu yang akan bisa kita laksanakan seterusnya. Bahwa ini semua ada tuntunannya, dibikin nggak ada tuntunan. Tapi jangan royoan nanti, jangan royoan, Ini soalnya duriannya masih keras ini. Karena durian asli keras kulit. Nah ini anggur ini. Nanti jangan royoan ya, ini anggurnya tapi cokoy kemarin gitu. Ini barokah semua nanti. Ya, ini siapa yang akan naik ini? Monggo kalau ada yang mau naik sini sampai anak monggo. Ini harus ada yang bertanggung jawab ini, kalau tidak ada goloknya itu soalnya. Nanti ada yang ngambil golok terus dipakai yang lain kan repot. Nah ini kita cara ini. Makanya bangsa kita ini bangsa bersatu. Apapun bersatu. Makanya kalau mau memecah bangsa ini, alat pemersatunya dihilangkan. Mulutan mempersatukan orang dihilangkan. Ya, siap-siap ibu-ibu biar nggak diroyok. Itu kalau ibu-ibu nggak diroyok biasanya. Monggo, ada yang ngatur ini semua. Ada Pak Kapolda loh, jangan malu-maluin. Ini Pak Kapolda ini. Ya, monggo ya, tapi jangan royokan ya. Ini anggurnya dibuka, Kang. Anggurnya dibuka. Ya, inilah mulutan. Dah, awas siap-siap, jangan royokan. Dah, naik semua. Ini belum didoain ini nanti. Belum ini. Kiai Habib Syakur belum naik, ini nanti bagian berdoa beliaunya. Monggo ini mau sping shoot nanti Pak Kiai Habib Syakur sama Pak Halim sama-sama kiai. Yang satu kiai nyambi jadi dosen, yang satu kiai nyambi jadi wakil bupati. Dua-duanya berdoa nanti nih. Ya. Monggo sambil menata, yang dulu Pak Halim, monggo berdoa, doakan ini mulutan nanti Kiai Habib Syakur. Monggo naik berdua, monggo nak gentian ini. Monggo. Nah ini beliau ini. Monggo. Ayo monggo. Kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.